Salam semuanya, Bapak Ibu saudara semua. Cepat sekali ya, ini bulan Maret kita sudah tiba di minggu ke-3. Wah, cepat sekali. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang ketekunan. Dan saya ingin menyambung lagi, bulan ini kita akan bicara soal devoted. Saya ingat waktu awal saya mendengar temanya adalah devoted. Saya sebetulnya pengen bagikan tentang beberapa hal yang akan membuat kehidupan rohani kita atau spiritual kita tuh bisa mati. Tapi ketika saya berdoa lagi di minggu-minggu ini, saya mendapatkan pesan khusus. Saya berdoa ini akan berkati Bapak Ibu saudara semuanya. Anda siap? Dan temanya adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan rindu untuk setiap kita intim dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan terlebih rindu ingin dekat dengan Bapak Ibu saudara semuanya. Kenapa kau harus membangun keintiman dengan Tuhan? Karena membangun keintiman dengan Tuhan adalah kebutuhan dan bukan kewajiban. Setuju dengan ini? Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu bukan suatu kewajiban. Saat teduh yang kita lakukan, kita berdoa, kita baca firman, kita menyembah Tuhan. Itu bukan kewajiban. Jadi kalau kita rasakan bahwa ini hanya sekedar kewajiban, maka itu sebenarnya sudah tidak ada hubungan yang cukup dekat. Ya. Kalau kita ini punya hubungan dekat dengan seorang, maka untuk dekat dengan pribadinya bukan suatu kewajiban lagi. Itu kebutuhan. Ya. Jadi seringkali kekristenan kita tuh hanya sekedar kewajiban. Hanya sekedar sebuah rutinitas. Hari Minggu harus bagaimana? Ya ke gereja. Ngapain? Ibadah. Setelah itu pulang. Tanpa kita punya understanding, punya pengertian yang lebih bahwa saya datang ke kebaktian, Sunday service tujuan cuma satu. Saya pengen dekat dengan Tuhan. Saya ingin kenal Tuhan lebih lagi melalui kebenaran firman-Nya. Itu dua hal yang berbeda. Yang satu datang dengan kewajiban sebagai orang Kristen, ya kan? Datang ke gereja. Yang satu punya kerinduan. Saya pengen dekat dengan Tuhan. Saya pengen kenal Tuhan lebih. Beda ya? Tubuhnya hadir enggak? Fisiknya hadir enggak? Sama-sama hadir. Tapi yang di dalamnya itu bisa berbeda. Jadi membangun keintiman dengan Tuhan adalah kebutuhan dan bukan kewajiban. Dan membangun hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa sekedar diajarkan. Ya. Seringkali kita berpikir membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu bisa diajarkan. Menurut saya enggak. Bahkan menurut saya kita itu unik masing-masing. Ya. Kita semua unik, punya keistimewaan, kita punya latar belakang yang berbeda. Setuju dengan ini? Dan seringkali waktu Tuhan datang, Bapak Ibu sudah ingat ketika mengalami jatuh cinta pertama dengan Tuhan? Pernah mengalami itu? Rasanya bagaimana? Ya, Anda ingat tentunya. Dan semua kita masing-masing mesti punya latar belakang yang berbeda-beda. Punya pengalaman masa lalu yang berbeda-beda. Maka dia juga bisa hadir dalam bentuk yang lain. Ada yang manggil Tuhan, ada yang ngomong papi, Daddy Jesus. Ada yang ngomong gitu, it's okay. Gak ada masalah dengan itu. Ada yang ngomong, wah ini rajaku, ya ini Tuhan. It's okay, semuanya benar dan tidak ada satupun yang salah. Jadi gak bisa diajarkan. Tapi kita harus punya yang namanya pengalaman dengan Tuhan. Ya. Dan bangun hubungan dengan Tuhan sifatnya itu pribadi. Artinya tidak dapat disamakan dengan orang lain. Jadi ketika kita mendengar orang mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, kita kagum bahwa wow, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang yang bersangkutan. Ya, kita melihat, kita makin kagum, kita muliakan Tuhan. Tapi ingat, jangan disamakan. Ya, wah, dijadikan seperti sebuah metode, jadikan cara. Wah, ini pasti benar. Enggak seperti itu. Seringkali itu dijadikan sebuah metode atau cara sepertinya dibenar. Karena pengalaman seorang dengan Tuhan tidak dapat dijadikan sebagai standar kebenaran. Setuju kan nih ya? Seringkali pengalaman
orang tuh berjalan bersama dengan Tuhan dijadikan sebuah standar kebenaran. Gak bisa seperti itu. Kebenaran adalah firman. Amin. Firman adalah kebenaran, bukan pengalaman. Pengalaman hanya menaguhkan bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, jangan dibalik. Firmannya ngikutin pengalaman, nggak bisa. Ya, nggak seperti itu. Karena saya percaya sekali lagi setiap orang memiliki keunikan latar belakang yang berbeda-beda. Saya ingat waktu saya pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan tuh sebagai pribadi, dia itu sebagai Bapak yang baik. Bapak yang menerima saya apa adanya dengan segala kekurangan saya, dengan segala kebobrokan masa lalu saya. Ada satu pribadi yang terima saya apa adanya. Saya merasa diterima, saya merasa dikasihi, saya merasa dicintai, saya merasa disayang. Maka saya mengenal pribadinya sebagai Bapak yang baik sampai hari ini. Ada satu perikop firman Tuhan bagus sekali, ya. Di Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai ke-23. Dikatakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Kapan sih hari terakhir? Saya juga percaya bahwa ini kita sudah masuk di hari-hari yang terakhir. Ya, akhir zaman sebetulnya kita sudah masuk di akhir zaman. Ya. 23. Pada waktu itulah dikatakan aku Tuhan akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Menarik sekali di ayat yang ke-23 ada kata mengenal. Dikatakan Tuhan tidak kenal orang ini. Ya. Mengenal, ada kata mengenal itu di situ artinya adalah ginosko. Ada dua artian. Yang pertama adalah to know by experience atau mengenal dari pengalaman. Bapak Ibu Saudara tahu tentang cerita bagaimana Abraham ya mempersembahkan Ishak anaknya. Lalu disitulah Abraham berkata, menyebut nama kata El Shaddai. Wah, di antara kita juga ada yang namanya El Shaddai ya. El Shaddai artinya God Almighty, Tuhan Allah Maha Perkasa. Dia Tuhan yang berkuasa. Itu arti kata El Shaddai. Kapan dia mengalami seperti itu? Ketika dia mempersembahkan Ishak. Lalu Tuhan menyetop, memberhentikan, lalu menyediakan domba untuk menggantikan Ishak. Di situ Abraham berkata, El Shaddai, God Almighty, Tuhan Maha Perkasa. Kita juga bisa nggak mengalami Tuhan, mengenal Tuhan melalui pengalaman? Bisa. Siapa yang pernah mengalami kesulitan ekonomi? Angkat tangannya. Anda pernah mengalami kesulitan ekonomi? Mengalami kantong kering pernah? Ya, kantong-kantong mulai kekeringan. Ya, pernah ya? Masa saya doang sih? Masa yang lain gak pernah? Wah, luar biasa ya. Saya senang loh. Satu sisi saya tuh senang sekali. Wah, berarti jemaat itu diberkatinya luar biasa ya. Sampai gak ada yang ngalamin model begitu. Ya, saya percaya semua kita pernah mengalami kesulitan. Nah, di tengah kesulitan seperti itu, saya percaya kita juga punya kesempatan untuk mengenal Tuhan. Siapa itu Tuhan? Dialah Jehovah Jireh. Dia Tuhan yang berkati kita berlimpah-limpah. Wow. Sehingga ketika kita mengalami kantong kering tadi, tiba-tiba Tuhan memberkati kita, bahkan gak cuma sedikit, dia memberkati berlimpah-limpah. Di situ kita kenal Tuhan, bahwa dia Jehovah Jireh, dia Tuhan yang berkati kita dengan berlimpah. Walaupun seringkali kita mengenal Tuhan melalui peristiwa atau masalah yang sedang kita gumulkan. Setuju kan nih ya? Sebetulnya ketika kita mengalami masalah atau pergumulan, itu kesempatan kita untuk mengenal pribadi Tuhan. Karena saya percaya tidak ada yang kebetulan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan seenggak enak apapun, ya, yang gak seenak apapun, saya percaya itu juga dipakai Tuhan untuk supaya kita makin kenal pribadinya Tuhan. Makin kenal dia lebih lagi. Tuhan itu pribadi, Bapak Ibu saya semua. Ya.
Kita mau kenal Dia. Mengenal karena pengalaman. Dan saya percaya semakin Anda mengalami berjumpa dengan Tuhan, mengalami pengalaman dengan Tuhan, Anda mengalami pengalaman dengan Tuhan pada saat teduh, baca firman, mengalami kehidupan sehari-hari, saya percaya bahwa pondasi kita dengan Tuhan akan semakin dalam. Seringkali yang buat kita kena angin sedikit dan tiba-tiba goncang untuk sudahlah berhentilah, gak usah ikut kebaktian lah, udahlah gak usah ikut sisi lah, semuanya tiba-tiba memberhentikan, nyalain Tuhan gitu ya. Artinya pondasinya kurang dalam. Saya percaya kalau Anda punya pengalaman dengan Tuhan dan pondasi Anda dengan Tuhan hubungannya cukup dalam, Anda tidak akan pernah berkata bahwa Tuhan itu jahat, Anda meninggalkan Tuhan, Anda tidak akan lakukan itu. Karena apapun yang terjadi, God is good, Tuhan itu baik. Tapi untuk sampai tahap ini, tentunya ada pembentukan. Ada masalah atau ada pergumulan, ada persoalan yang kita harus hadapi dan alami bersama dengan Tuhan. Ya, to know by experience. Kemudian yang kedua ini lebih dalam lagi. To have sexual relation. Artinya ada hubungan seksual, bukan hubungan seksual dalam arti yang kotor ya dengan Tuhan ya, bukan itu ya. Nah, bukan seperti itu. Saya percaya keintiman itu tidak selalu berbicara tentang hubungan suami istri. Bahkan tidak berhubungan suami istri pun kita juga bisa intim dengan pasangan kita. Kalau mungkin dengan Anda yang sudah menikah, kadang kedekatan itu bisa dibangun ketika saling mencurahkan hatinya, mencurahkan pikirannya, betul ya? Saling sharing, saling berbagi. Di situ kita bisa intim dengan pasangan. Makanya ketika kita saat teduh membangun keintiman dengan Tuhan, jangan kita yang ngomong terus. Ya kan? Jangan kita yang bicara terus, tapi belajar untuk mendengar Tuhan itu bicara apa sih buat hidup saya. Jangan minta-minta terus, tapi dibalik dong. Apa sih yang saya bisa kasih buat Tuhan, ya kan? Kita sudah dikasih kok. Bisa gak dibalik? Apa sih yang saya bisa berikan buat Tuhan? Dengan keterbatasan saya, dengan kekurangan saya, tapi saya ingin mengasihi Tuhan. Wow, itu pasti indah, ya kan? Itu hubungan. Dan saya percaya setiap pasangan suami istri ketika melakukan hubungan intim pastinya berada di dalam ruangan yang tertutup, di mana nggak ada orang. Setuju dengan ini ya? Ada gitu yang tiba-tiba di jalan, waduh horor sekali ini, ya kan, bisa ditangkap, ya. Jadi pastinya suami istri pun ketika berhubungan intim di tempat yang tertutup, nggak mungkin di depan banyak orang. Dan saya percaya juga demikian hubungan kita dengan Tuhan juga terbangun di tempat yang tersembunyi. Matius pasal 6, ayat 6-8, terjemahan baru katakan seperti ini. Tetapi jika engkau berdoa, dikatakan masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan yang orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Seringkali kita ini kalau nggak kenal seseorang, kita akan bahasa kita akan banyak basa-basinya, betul ya? Banyak mutar-puter, nggak on point. Enggak to the point-nya, tapi putar terus. Atau dibalut dengan kata-kata indah gitu ya. Padahal sebenarnya juga Tuhan sudah tahu. Kita tuh mau doa apa, minta apa, Tuhan itu tahu. Tapi karena hubungannya kurang dekat, jadi mau on point susah. Ya kan? Wah, kok bisa begitu ya? Karena sungkan. Wah, sungkan itu tanda enggak dekat. Kalau Anda cukup dekat dengan seorang, pastinya sungkan Anda pasti berkurang. Setuju? Setuju ya? Jadi semakin Anda sungkan, wah saya sungkan sama Tuhan. Loh kok sama Tuhan tuh bisa sungkan tuh gimana ya? Berarti Anda tidak cukup dekat. Gitu loh. Kalau Anda cukup dekat, Anda akan ngomong apapun. Bahkan ngomong tentang kelemahan Anda habis berbuat dosa pun Anda akan ngomong. Tuhan, aku habis berbuat dosa, ampuni aku. Ya. Bahkan mau berbuat dosa pun kalau perlu ngomong-ngomong. Kok perlu gak sungkan? Ngapain dengan Tuhan sungkan? Kayak orang gak kenal. Ya.
Jangan bertele-tele karena Tuhan tahu apa yang kita minta. Jadi katakan firman Tuhan, jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. So hari ini mari kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Jangan bertele-tele, ya kan? Sungkannya dibuang. Seringkali kita merasa gak layak, padahal Tuhan sudah melayakkan kita. Bukankah Yesus Tuhan sudah mati 2000 tahun yang lalu? Menebus dosamu dan dosa saya juga. Artinya kita yang tidak layak sudah dilayakkan. Maka datanglah dengan keberanian menghadap Tuhan. Amin. Dan kita itu sebetulnya membutuhkan Tuhan setiap waktu. Dan bukan hanya pada saat kita butuh. Saya ini punya pengalaman nih. Ini barusan jadi koko dari istri saya mengalami sakit. Dan istri saya berangkat ke Jakarta dari hari Jumat. Jadi saya sendiri nih, anak saya minta nginep di rumah sepupunya. Wah, jadi saya jadi bujang dulu selama 3 hari 2 malam ya. Hari ini istri saya pulang. Anda tahu rasanya bagaimana? Bingung. Saya berpikir orang banyak, wah enak dong sendirian bisa me time. Me time apanya gitu ya. Bingung iya gitu ya. Benar-benar bingung. Ini mau ngapain, ini bingung sendiri. Bayangin ya, baru ditinggal 3 hari aja rasanya bingung. Lah kita kok jauh dari Tuhan lama, kok gak bingung ya? Ayo, jauh dari Tuhan kok lama banget, tapi kok gak bingung-bingung ya? Padahal kita dengan pasangan aja baru ditinggal sebentar udah bingung. Ya. Lah ini udah lama jauh dari Tuhan gak bingung-bingung juga. Ayo, kenapa bisa gini? Jadi harusnya kita sadar, kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tuh butuh Tuhan tuh sepanjang waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam kita butuh Tuhan. Jangan nyari Tuhan hanya di saat kita butuh pertolongan. Bapak Ibu pernah gak punya teman atau siapa gitu ya, datang ke Bapak Ibu Saudara semua, kalau hanya saat dia butuh? Ada? Ada? Kalau saya sering didatengin orang begitu. Pada saat dia menang, wah lupa. Begitu ada masalah besar, dicariin saya. Oh dulu doakan gini. Tapi waktu dia menang, lewati masalahnya, ya sudah. Tinggal bye-bye. Wah saya sering kali gituin, it's okay gak apa-apa. Ya diberkatilah beliau. Ya it's okay. Yang di rumah mah doain terus gitu ya, ini orang udah menang atau belum ya? Kok kagak ada kabarnya sama sekali, ya kan? Hanya datang di saat butuh. Itu bukan hubungan menurut saya. Datanglah sepanjang waktu dengan Tuhan. Amin. Jangan cuma butuh aja, tapi setiap waktu. Bahkan ketika tidak ada masalah, gunakan kesempatan itu untuk cari Tuhan. Jangan datang ke Tuhan waktu ada masalah banyak. Kebalik. Nanti dia datang, wah supaya datang ke aku, tak banyakin masalahnya. Masa harus gitu? Ya kan, jangan dong. Ya. Ya saya sekarang, ini waktunya cepet banget ya. Tinggal 12 menit. Ya saya pasal 30, ayat 15 sampai 16, terjemahan baru katanya begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Jadi latar belakang di Yesaya pasal 30 ini sebenarnya menunjukkan bahwa orang Israel itu sedang dalam ujian. Di mana bangsa Asyur sedang dalam perjalanan dari timur. Mau menuju mereka. Ya, untuk menguasai daerah di sekitarnya. Sehingga orang Israel itu menjadi panik dan mencari pertolongan dari bangsa-bangsa lain. Ayat 15 menarik sekali. Ya, dikatakan kamu berkata, sebab gila firman Tuhan yang kudus, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tapi terakhirnya ada kata, tetapi apa? Kamu enggan. Kita tahu bahwa Tuhan itu sumber segala sesuatunya, setuju ya? Dia sumber segala-galanya, setuju kan ya? Tapi dikatakan ayat 15, tetapi kamu enggan. Tapi seringkali kita yang enggan untuk datang ke Tuhan. Kita tahu, oh harus datang ke Tuhan nih. Tapi kita enggan. Tapi kita enggak mau.
kita lebih milih untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Padahal di sini kita katakan bahwa dengan bertobat dan tinggal diam, ya, tinggal diam dan tenang. Dalam arti mereka hanya bergantung kepada Allah, bergantung kepada Tuhan. Tapi mereka nggak lakukan itu. Mereka gunakan segenap kekuatan mereka. Ayat 16 ditegaskan bahwa kepanikan dan ketangkasan justru tidak dapat memberikan jalan keluar dalam menghadapi masalah. Dengan kekuatan, ya, dengan kepanikan, kita pikir kita bisa keluar dari masalah, gitu ya. Tapi kenyataannya enggak. Kita harus hidup mengantungkan diri kita ke Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kita percaya sama-sama ujungnya adalah kemenangan. Amin. Kehilangan hubungan dengan Tuhan akan buat kita kehilangan kekuatan. Kekuatannya seperti apa ya? Yang pertama adalah kekuatan untuk taat melakukan perintahnya. Ingat, roh itu penurut, tapi daging lemah. Maksudnya bagaimana? Rohnya yang di dalam kita itu pengen selalu turut atau taat kepada kehendak Tuhan. Tapi daging kita itu selalu pengen apa? Memberontak. Ya. Suruh taat gak mau, senangnya berontak. Jadi Tuhan nyuruh apa? Ya kan? Kita melakukan apa? Yaitu daging. Ya. Jadi ketika kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, kita akan kehilangan kekuatan untuk tak bisa taat dengan Tuhan. Kekuatan seperti apa lagi? Kekuatan untuk nyangkal daging kita. Ya. Susah. Saya percaya bahwa semakin kita ini jauh dari Tuhan, ya, otomatis kita makin mendekat kepada dosa. Kondisi kita lagi lelah, lagi lemah, seperti handphone baterainya lowbat, tinggal 15%, udah merah. Cuman dipaksakan harus digunakan lagi. Bisa digunakan enggak? Ya bisa-bisa aja. Ya, tapi kan sedikit lagi mati. Ya. Kalau kita nih setiap hari nge-charge, ya, ngalami recharge dengan Tuhan, di-charge terus sama Tuhan, ada hubungan persekutuan dengan Tuhan, maka yang merah tadi itu kita akan di-charge setiap harinya jadi hijau terus. Ada tantangan, ada ujian, ada pencobaan, kita akan kuat. Kita akan menghidupi kebenaran dan kita akan taat sama perintahnya. Ya, karena yang ketiga itu kekuatan untuk menghadapi ujian dan pencobaan. Saya percaya semakin mendekat ke Tuhan otomatis akan buat kita menjauhi dosa. Bahkan saya punya saya punya pengalaman dan beberapa teman lain juga punya pengalaman yang sama. Seringkali kalau kita punya ikatan kita berpikir bahwa harus ditengking dulu, tumpah-tumpah dulu, baru lepas. Seringkali juga gak seperti itu. Kadang cukup dekat dengan Tuhan, cukup intim dengan Tuhan. Nanti secara otomatis kita gak mau melakukan dosa yang biasanya kita perbuat. Mesti gak mau dan kenapa? Karena gak tahu tiba-tiba otomatis saja kayak enggak lah gitu loh. Enggak lah. Karena kita tahu ini gak benar. Kita tahu ini dosa. Kita gak mau. Ada kisah menarik ya, saya agak lompat sedikit supaya kita mau, ini sudah tinggal 7 menit. Lukas pasal 24 sekarang, ayat 50 sampai 53. Ada kisah menarik soalnya, saya mau bahas tentang ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan berkati mereka. Dan ketika ia sedang berkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita pengen bahas satu kota namanya Betania. Jadi zaman dulu Tuhan Yesus setiap kali dia itu ke Yerusalem, dia tidak pernah tidur di Yerusalem. Tidak pernah. Dia selalu tinggal di Betania. Coba baca. Pernah Yesus nginep di Yerusalem? Enggak. Yesus tinggal di Betania. Betania itu terletaknya itu sekitar 2 mil atau 3,2 kilometer. Ada apa ya di Betania? Kalau Anda baca Alkitab, ada 3 tokoh. Ada Lazarus, ada Maria, dan juga ada Marta.
Betania artinya itu ada yang ngomong rumah arah, atau tafsiran yang lain ada yang rumah arah. Tapi juga sebetulnya Betania dalam bahasa Inggrisnya dikatakan juga house of death atau rumah kencan. Rumah keintiman. Sekarang kita buka Yohanes pasal 11 ayat 1 ya. Kita akan pelan-pelan masuk dari Betania, kita akan mulai lebih detail lagi sekarang. Yohanes 11 ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Bapak Ibu sudah tahu? Ini lucunya ya. Marta dan Maria, siapa kakak, siapa adik? Kakaknya itu namanya Marta. Tapi lucunya Alkitab menulis bukan kampungnya Marta. Alkitab menulis kampungnya siapa? Maria. Wow. Sampai tertulis kampungnya Maria, berarti tentunya ada yang istimewa dengan orang ini. Betul ya? Sekarang kita buka sama-sama di Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Dikatakan bagus sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya mau ada pertanyaan ya. Tolong jangan abstain ya. Tolong jangan abstain, oke? Dari tadi ada yang ini enggak ada, waduh. Tinggal cuma 1-2 orang. Siapa yang ngomong di sini bahwa Bapak Ibu berkata gini, yang dilakukan ini Marta itu keliru atau salah, angkat tangannya. Bahwa dia cuma sibuk melayani gitu ya. Siapa yang ngomong ini salah? Siapa yang ngomong ini benar? Loh ini yang, tak ulangi ya, tak ulangi loh. Ini saya bingung loh, ini banyak netralnya. Takut dijebak atau bagaimana ini? Ya, padahal nggak ada jebakan apa-apa. Sebenarnya yang dilakukan Marta itu benar atau enggak? Yang ngomong benar angkat tangan. Oke, turun. Yang ngomong salah angkat tangan. Nah, terus ini yang lain ngapain? Ya kan? Ya, sebetulnya nggak salah apa yang dilakukan Marta itu nggak salah. Ya. Tapi masalahnya, waktu itu Yesus pengen bicara. Ya. Harusnya Marta, dia melayani boleh nggak? Ya silakan dia melayani, lakukan apa yang jadi bagiannya. Ketika dia mulai mengeluh, terus mulai bahasa Jawanya itu enak, mulai ngerusoi Maria, nah itu kan ya. Nah, makanya Yesus menegur. Padahal dua-duanya salah nggak? Enggak sebetulnya. Lakukan bagiannya masing-masing. Tapi kita juga harus ngerti kapan kita harus melakukan bagian kita, kapan kita juga harus mendengarkan apa yang menjadi ketika Tuhan mau bicara kita dengerin. Mengapa kok Yesus suka sekali di Betania? Karena ada orang-orang yang melayani dia. Ada Maria ya, yang selalu pengen deket kaki Tuhan. Tuhan ngomong apapun didengerin. Jadi untuk kita yang melayani mungkin, jangan sekedar sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tetapi sebetulnya kita sedang kehilangan hubungan dengan Tuhan. Sibuk itu, sibuk melayani, apalagi sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Waduh, ya, bukan melayani malah sibuk melakukan pekerjaan Tuhan. Waduh, itu beda sekali. Melayani itu pastinya kita mengasihi, kita akan tanya, yang Tuhannya suka itu apa ya? Nah, kita lakukan itu. Enggak semaunya sendiri. Ya, wis pokoknya gini ya gini. Tuhannya mau beda, wah enggak urusan. Wah, itu sih bukan melayani, itu namanya seenaknya sendiri udahan. Ya. Kenapa kok seperti itu ya? Kita enggak boleh kehilangan hubungan dengan Tuhan. Karena sekali lagi pelayanan itu adalah ekspresi hubungan kita dengan Tuhan. Iya, ekspresi, keluar dari hati aja. Kita mengasihi Tuhan, maka kita melayani Tuhan. Sekarang Yohanes 11 ayat 21 sampai 27. Bentar lagi ya, saya selesai ya. Ada 2 respon yang
yang ada pada waktu itu, dan Yesus memberikan respon yang berbeda pula. Ini kejadiannya ketika itu Lazarus mati, ya. Dikatakan Marta berkata, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan berikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu. Wah, pakai ada kata aku tahu. Bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau lah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang dalam dunia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara semua, kita akan lihat responnya Maria sekarang. Kasusnya sama, masalahnya sama, pergumulannya sama. Lazarus, saudaranya. Dikatakan setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, dikatakan apa yang dilakukan Maria? Tersungkurlah ia. Ini dia. Bedanya banyak? Banyak. Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepada Tuhan, perkataannya sama. Sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalimatnya sama. Tapi responnya itu berbeda. Apa yang bedakan? Yang satu sering duduk dekat kaki Yesus. Yang satu berbeda. Yang berikutnya nih. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka dikatakan masgulah ya, hatinya atau terharulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Responnya cepat. Ya. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ini ayat yang paling pendek Bapak Ibu. Yohanes 11 ayat yang ke-35 ini paling pendek. Cuma 3 kata apa? Maka menangislah Yesus. Wow. Ya. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang melekkan mata orang buta tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi kubur itu. Kubur itulah sebuah gua yang tutup dengan batu. Dan kita tahu akhir ceritanya Lazarus bangkit. Sama-sama meminta kepada Tuhan. Tapi responnya berbeda. Yang satu ketemu Tuhan, ngerti tersungkur, ngerti menyembah. Yang satu gak ngerti. Kedekatan kita itu dengan seorang itu berpengaruh gak sih? Anda dekat dengan siapa dapat privilege kan? Betul gak sih? Kalau Anda dekat dengan pejabat tertentu misalnya, tentunya Anda akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Anda mendapatkan privilege karena Anda kenal. Betul ya? Mungkin. Atau Anda kenal CEO atau pengusaha atau siapa. Kalau Anda kenal, itu akan memudahkan Anda. Betul ya? Itu privilege. Tapi kalau Anda gak kenal, mulai dari bawah. Step by step, step by step, step by step. Kenapa gak ada hubungan soalnya? Sama juga dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya kita akan makin kenal hatinya. Kita akan makin kenal berpikirnya, sudut pandangnya kita akan makin kenal. Pemain musik bisa naik ke atas. Kenapa sih Yesus gak suka di Yerusalem? Terus tidak semua ahli Farisi dan orang Taurat itu salah semua, enggak juga. Tentunya ada yang baik di antara mereka. Kenapa sih? Menurut saya di situ banyak orang yang merasa dirinya lebih suci, merasa dirinya benar, merasa enggak butuh Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa membangun hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan di saat kita merasa benar, kita merasa paling benar, paling suci. Wah, kalau kita ini sudah merasa sudah benar, sudah kudus, sudah, berarti kita ini sebenarnya butuh Tuhan apa enggak ya gitu loh. Kita merasa bahwa kita ini udah gak berbuat dosa lagi, sama kayak Yesus dong. Ya, gak butuh pengampunan lagi, berarti kayak Yesus benar-benar Yesus. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Saya berdoa apa yang disampaikan menolong Bapak Ibu untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan.
Siapa yang pengen doanya dengar oleh Tuhan? Angkat tanganmu. Angkat tangan. Yang pengen dengar. Yang pengen dengar doanya bagaimana sih doa kita dijawab Tuhan. Ya, sebagaimana Anda mengenal Dia. Kalau Anda kenal pikiran dan hatinya, doa kita akan semakin efektif. Kita tahu, oh yang ini dijawab, yang ini kayaknya enggak deh. Kita tahu sebetulnya.